statistik. Nah, di dalam materi yang sudah disubmit di e-learning itu juga sudah bisa dibaca, dipahami ya berkaitan dengan data statistik. Data statistik, nah seperti juga di minggu-minggu awal kita sudah jelaskan bahwa salah satu ciri utama dari statistik itu adalah berwujud angka, ya. Jadi data statistik itu adalah data yang berwujud angka. Nah, apakah nanti kita bisa bertemu dengan data statistik tapi wujudnya belum dalam bentuk angka, ya? Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena ketika kita misalnya melakukan pengumpulan data menggunakan survei, ya. Nah, di survei itu kalau misalnya kita bertanya tentang apakah Bapak Ibu misalnya setuju dengan pilkada langsung atau tidak? Nah, jawabannya ada ya dan tidak gitu ya. Ya dan tidak itu adalah data kualitatif ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengolahnya dalam bentuk statistik? Maka kita harus mengkonversi data kualitatif itu ke dalam bentuk angka. Nah, termasuk juga nanti kan ada jawaban misalnya di dalam kalau kita pakai skala Likert, ada jawaban-jawaban seperti misalnya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali gitu ya. Nah, itu juga harus dikonversi nanti ke dalam bentuk angka. Ya, nanti kalau di dalam metode penelitian kuantitatif, nanti kita bisa bertemu itu dengan bagaimana cara mengkonversinya. Nah, biasanya kalau skala Likert itu 1, 2, 3, 4, 5 biasanya ya angkanya angka untuk konversi. Kalau misalnya sangat setuju dan pernyataan itu positif, nah biasanya dinilai dengan angka 5 seperti itu ya. Kalau sangat tidak setuju dinilai dengan angka 1 misalnya. Ya, termasuk juga misalnya di dalam statistik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu biasa enggak bisa juga kita hitung itu ya, masukkan ke dalam rumus statistik jenis kelamin itu. Nah, tapi dia bisa dihitung kalau biasanya diberi simbol. Nah, simbol itu kalau jenis kelamin dalam statistik biasanya laki-laki itu 1, perempuan itu simbolnya 0. Ya, jadi harus dalam bentuk angka semua. Ya. Nah, data statistik ya yang dalam bentuk angka itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua juga kalau sudah ketemu angka itu data statistik, tidak juga seperti itu ya. Tapi yang seperti apa? Yang pertama ya dia menunjukkan ciri yang bersifat agregatif ya. Kemudian dia mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang tertentu. Jadi tidak tidak semua yang berbentuk angka itu disebut sebagai data kuantitatif ya atau data statistik. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan data yang bersifat agregatif atau angka yang memenuhi syarat agregatif itu dan dia mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang tertentu. Ya, nah pertama coba kita lihat. Ini contoh. Nah, apa yang bisa kita jelaskan dari data ini? Ya, ini contoh penelitian yang agregatif atau data yang disebut dengan agregatif itu. Nah, pencatatan terhadap individu, nah itu kegiatannya tadi ya, pencatatan terhadap individu dilakukan secara berulang. Jadi satu individu, nah ini individunya satu, mungkin namanya siapa ya, Nora misalnya nih yang baru masuk nih. Nah ini adalah data tentang Nora gitu ya. Nilainya di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Nah, ini pencatatan terhadap satu individu ya atau satu orang atau bisa juga satu kelompok nanti ya, tetapi kita lakukan secara berulang. Nah, ini berulangnya yang mana kita sebut berulang itu semesternya yang berulang, semester 1, 2, 3, 4 sampai nanti semester 8 misalnya ya. Nah, itu salah satu contoh
data yang disebut dengan agregat, ya, agregatif, ya, berulang. Satu individu dicatat secara berulang. Nah, kemudian sebaliknya pencatatannya yang satu kali, tetapi individu yang dicatat itu banyak. Itu bedanya dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi itu satu individu kita catat berulang kali, sementara yang satunya lagi banyak individu kita catat satu kali. Nah, itu namanya datanya agregat juga, ya. Jadi kegiatan yang dimaksud tadi itu adalah, nah inilah yang kita sebut dengan data statistik. Kalau sudah seperti ini udah bisa disebut nih data statistik nih. Ya, tapi kalau misalnya yang ada itu kita ketemu Andika terus 8, itu bukan data statistik gitu ya. Nah, ini karena dicatat banyak orang ya nilai mereka, nah itu dia sudah menjadi sebuah data statistik. Nah, tapi misalnya nilai Andika ini untuk semua mata pelajaran kita catat gitu ya, satu orang kita catat beberapa mata kuliahnya. Nah, itu juga data statistik. Nah, jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu ya, yang mana yang dimaksud dengan data statistik. Dia selalu dalam bentuk angka. Ya. Bisa angka terhadap satu orang, ya, satu orang, tapi angka yang dimaksud itu menjelaskan berbagai macam nilai dari satu orang itu, atau angka ya yang menunjukkan catatan dari sekian banyak orang. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian selain dari bentuknya yang harus agregatif itu, nah data statistik itu juga bisa kita lihat ya, kita bedakan itu berdasarkan sifatnya. Ya. Kalau berdasarkan sifatnya, data statistik itu ada dua. Ya. Yang pertama itu disebut dengan data kontinu. Ya. Kemudian data diskrit. Data kontinu dan data diskrit ini harus dipahami ya, karena nanti ketika kita melakukan entry data ke dalam SPSS, maka kita harus tahu data kita ini sifatnya kontinu atau diskrit. Karena nanti di dalam SPSS itu akan ada pilihan itu, harus kita checklist salah satu. Ya, kalau kita tidak checklist, nah data kita tidak akan bisa nanti di entry tidak bisa dianalisis. Ya, jadi harus kita tahu apakah data yang sedang kita entry ini adalah data kontinu atau data diskrit. Nah, yang mana yang disebut dengan data kontinu? Nah, adalah angkanya sambung menyambung. Ya. Jadi kalau angkanya itu ya berurutan ya atau bisa diurutkan, maka itu disebut dengan data kontinu. Ya, namanya kontinu ya, berkelanjutan data itu. Nah, tetapi nah ini lihat contohnya, ini ada angka 120, kemudian angka ada 120,1 ya, 120,2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau angka itu dalam bentuk bersambung seperti itu, nanti jenis angkanya yang akan kita entry, maka kita harus klik data jenisnya itu kontinu. Nah, sebaliknya disebut sebagai data diskrit. Nah, apabila data statistik itu ya yang tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Apa yang tidak mungkin dalam bentuk pecahan? Misalnya jumlah orang, ya, jumlah siswa, gitu ya, jumlah jumlah partai misalnya. Itu tidak bisa jumlahnya itu tidak bisa dalam bentuk pecahan. Nah, jadi kalau kita nanti memasukkan data tentang jumlah sekolah di tempat penelitian kita itu 20, nah, harus 20 artinya nanti kita kliknya data diskrit. Ya, karena tidak mungkin sekolah itu ada 7,2 gitu ya, tidak mungkin gitu ya. Tapi harus datanya dalam bentuk bilangan bulat ya.
Nah, itu data diskrit. Jadi pertimbangkan apa namanya, harus dipahami nanti jenis-jenis data yang akan kita entry-kan ke dalam data statistik di SPSS itu. Ya, harus paham ini, data kontinu yang mana, data diskrit yang mana. Tapi yang untuk memudahkan yang pasti adalah kalau data diskrit itu dia berbentuk data yang tidak mungkin dalam bentuk pecahan, ya. Kemudian, nah itu berdasarkan sifatnya. Yang berikut itu data itu juga bisa dikelompokkan atas dasar cara menyusun angkanya. Nah, kalau berdasarkan cara menyusun angkanya itu ada 3. Ya, ada disebut dengan data nominal, ada data ordinal, ada data interval namanya. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya, yang pertama itu disebut dengan data nominal. Nah, ini juga harus hafal di kita sebagai orang-orang yang belajar statistik. Ya, kalau ditanya ini datanya apa nih? Nominal, ordinal, interval? Kita harus tahu itu karena jenis angka ini sangat berpengaruh nanti terhadap cara kita untuk menganalisis. Ya, alat-alat analisis statistik yang mana yang akan kita gunakan itu sangat tergantung kepada angka data kita. Kalau datanya data nominal, ya maka alat analisisnya tidak boleh misalnya kita menggunakan regresi, tidak bisa, gitu ya. Nah, jadi harus sesuai alat analisis itu dengan data. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang data ini menjadi sangat penting. Ya, nah, coba dilihat. Ini namanya data nominal, ya. Nah, apa itu data statistik yang disebut dengan data nominal? Adalah data yang cara menyusun angkanya didasarkan kepada klasifikasi atau penggolongan. Nah, coba lihat di sini. Klasifikasinya yang mana yang dimaksud dengan klasifikasi ini? Menurut Anda yang mana kira-kira nih? Siapa yang bisa jawab? Yang mana yang dimaksud dengan klasifikasi? Pengelompokan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, jadi data atau yang dimaksud dengan data nominal adalah data statistik yang menyusun angkanya didasarkan atas klasifikasi atau pengelompokan, ya. Kalau ini namanya pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin. Ya. Nah, itu namanya nanti data nominal, ya. Jadi ini kan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Jadi laki-laki 15, perempuan 35 gitu ya. Jadi nanti kalau nanti di dalam statistik kodenya itu laki-laki adalah 1, perempuan itu 0 gitu ya. Nah, ini yang kita harus pahami ya, ini data nominal. Nah, nanti kaitannya minggu depan kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran. Nah, nanti kan kembali kita ke data ini ya, ada pengukuran itu sampai 4 nanti. Tambah satu lagi yang disebut dengan rasio namanya ya. Oke, nanti klasifikasi. Nanti klasifikasi ini juga kalau ini kan jenis kelamin, asal, ya daerah asal. Mahasiswa ini kalau kita kelompokkan mahasiswa yang 50 orang ini di kelas statistik Jumat ini dikelompokkan kira-kira berapa kelompok Anda nih kalau berdasarkan domisili misalnya? Mungkin ada sekitar 10 lebih kali ya, kalau domisilinya misalnya per kabupaten misalnya. Atau apalagi kalau dibikin per desa mungkin sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikannya misalnya mahasiswa kelas statistik Jumat ya berdasarkan domisili Padang dan luar Padang misalnya. Nah, itu artinya klasifikasinya jadi 2 ya, Padang dan luar Padang. Nah, ini juga
maka kita katakan statistik itu juga mempermudah. Kalau kita tidak pakai statistik, kan susah kita kalau ditanya, di mana domisili mahasiswa kelas statistik Jumat ini? Ah, Doni di sini, ini susah kita, mungkin ada 51 juga ya, macam tempat domisilinya. Nah, kalau seperti itu kan sulit. Nah, maka statistik mempermudah dengan mengkelompokkan, mengklasifikasikan data yang banyak tersebut. Nah, boleh kita klasifikasi hanya berdasarkan dua saja, domisili Padang dan domisili luar Padang. Jadi dengan mudah. Jadi kita bisa ngitung yang di Padang berapa. Kalau dari 50 itu mungkin yang di Padangnya 20, berarti luar Padangnya berapa? 30 gitu ya. Jadi mudah. Jadi itulah statistik sangat memudahkan kita di dalam menghitung ya segala sesuatu yang mungkin tersebar, yang mungkin sangat banyak, maka kita bisa mengkelompokkannya, mengklasifikasikannya menjadi dua saja ya, sehingga menjadi mudah ya. Termasuk mungkin agama juga bisa menjadi mudah. Ini agama dari mahasiswa kita mungkin Islam dan non-Islam. Nah, jadi dua saja. Ya, jadi yang non-Islam siapa saja bisa, mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Protestan. Nah, masuk ke kelompok non-Islam misalnya. Ya. Ini menjadi sangat mudah. Nah, itu dia yang dimaksud dengan data nominal. Ya, Anda bisa membuat contoh yang lain selain dari data pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin. Silakan dibuat di buku PR Anda itu contoh dari data nominal. Ya, silakanlah klasifikasi mungkin berdasarkan daerah domisili, berdasarkan asal SMA-nya misalnya, ya bisa dikelompokkan. Nah, kemudian yang kedua, jenis data itu disebut dengan data ordinal. Coba Anda lihat nih. Dia berbeda dengan data nominal tadi ya. Nah, kalau data ordinal adalah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Ya, kalau di dalam data ordinal tidak ada ranking, hanya klasifikasikan saja. Nah, tapi dalam data ordinal kita melakukan perankingan. Coba Anda lihat. Ini apa ya? Skor 4 orang, mungkin ini hasil dari sebuah pertandingan, mungkin gitu ya. Kita taruh aja seperti itu. Ada 4 orang ya, 4 orang yang ikut pertandingan dengan skornya seperti ini. Lydia itu skornya 675. Ya, Suryani itu skornya 679. Alika itu skornya 589. Fadila itu skornya 663. Nah, data ordinal itu adalah yang merah ini. Yang kita maksud dengan data ordinalnya yang ini. Ya, kita enggak lihat lagi ini. Tapi kita hanya lihat yang ini, ya. Maka kita rankinglah berdasarkan skor ini. Siapa yang nomor 1 nih? Suryani, ya, karena nilainya paling tinggi. Kemudian ranking 2 Lydia, ya, karena nilainya di bawah Suryani. Setelah di bawah Suryani siapa nih? Fadila, gitu ya. Di bawah Fadila siapa nih? Nomor 4 Alika. Nah, kita yang dilihat hanya ranking ini. Nah, kalau nanti Anda PL, ya, di kelas, di sekolah itu, kalau sekarang kan tidak ada lagi ranking ya di sekolah itu. Tetapi kita tetap bisa melihat siapa anak-anak itu di kelas itu. Kalau kita urutkan ada 30 orang siswa dalam kelas itu, kita bisa urutkan itu. Urutan 1 sampai urutan 32. Sama juga dengan kelas ini. Nanti kami dari misalnya dari kuis yang ada itu yang sudah Anda lakukan tadi pagi,
Nah, itu bisa kita urutkan nanti ya. Nanti mungkin Pak Zaki bisa ngurutkan tuh ya. Di ranking ya dari 51 mahasiswa kita ini di ranking 1 sampai 51 ya. Nah, kalau ini contohnya 4 saja. Ranking 1, ranking 2, 3 dan 4. Ya. Jadi data statistiknya adalah ranking. Nah, kalau yang berdasarkan ranking seperti ini, itulah yang dimaksud dengan data ordinal. Ya. Nah, nanti dia akan berbeda dengan data yang berikut yang disebut dengan data interval ya. Nah, sekarang coba kalau Ibu tanya nih, ya, berapa jarak nilai ranking 1 dan ranking 2? Angka, Bu. Berapa jarak antara nilai ranking 1 dan ranking 2? 4 angka, Bu. 4, Bu. Berapa? 4. 4. 4. Ya. Jadi ranking 1 ke ranking 2 jarak nilainya 4. Nah, ranking 2 ke ranking 3 berapa jarak nilainya? 6, Bu. Hmm? 6. Dari 675 ke 663. Berapa itu? 11, Bu. Berapa? 12 angka. 12. Ya, jadi ranking 1 ke 2 itu 4, ranking 2 ke 3 12, ranking 3 ke 4 berapa? 25. 25, Bu. 25. Benar 25? Iya, Bu. 663 dikurang 589. 26. 26. 26. 26, Bu. 26. Iya, Bu, 26. Nah, apa yang bisa Anda katakan dari perbedaan jarak itu? Kalau misalnya nanti ini ada satu lagi, siapa misalnya nih, Rika misalnya nilainya 400 misalnya. Nah, dia menjadi ranking berapa? 5, Bu. Jadi ranking 5 dia. Nah, kalau dia Rika misalnya kita nilainya 500, lalu dia jadi ranking 5, berapa jarak antara ranking 4 ke ranking 5? 163. Berapa? 89 lah. 89, Ya, 9, 89. Bu. Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari kondisi yang seperti itu yang dimaksud dengan data ordinal itu? Apa artinya itu data ordinal itu? Apa yang bisa? Kalau ada pula misalnya nanti orang yang ke-6 nilainya cuma 200, maka dia jadi ranking 6, gitu ya. Nah, artinya apa itu? Oh, baik, Bu. Artinya setiap datanya itu semakin rendah peringkatnya, maka semakin jauh dengan yang di atas, Bu. Misalnya tadi nilai Lydia itu 675 dan 679. 679 yang pertama, kemudian yang keduanya 675 itu jaraknya 4. Kemudian yang keduanya itu semakin menurun, Bu. Nah, itu dalam kalau kita lihat kondisi realnya begitu ya. Tapi meskipun jaraknya semakin lama semakin jauh, bahkan kalau kita kasih dia ada ranking 6 nilainya cuma 300, jaraknya sampai 200, tetap saja dia ranking 6 gitu ya. Artinya apa? Dalam data ordinal kita tidak mempertimbangkan jarak. Ya. Jadi jarak juara 1 dengan juara 2, 2 ke 3, 3 ke 4,
Ya, bisa saja mungkin juara 1 kedua itu jaraknya cuma 0,5, tapi tetap saja kalau kurang dari itu maka dia jadi juara 2. Nah, tapi mungkin dari 2 ke 3 bisa saja jaraknya 100 gitu ya. Tapi karena enggak ada orang di antara itu nilainya maka dia menjadi ranking 3 gitu. Jadi artinya data ordinal yang dilihat hanya ranking. Kita tidak mempedulikan berapa jarak antar ranking itu. Yang jelas saya juara 2, meskipun mungkin jarak nilai kita dengan juara 1 itu 10 gitu ya. Nah, si A nilainya 87, kita nilai kita 60, tapi karena enggak ada antara 60 dengan 90, maka otomatis kita jadi juara 2 gitu ya. Nah, jadi itu nanti kita bisa lihat kekurangan dari data ordinal itu dibanding dengan data interval. Kita lihat nanti ya. Jadi dalam data ordinal tidak dipertimbangkan jarak antar ranking itu. Ya, jadi yang kita lihat hanya ranking. Kalau enggak ada lagi di bawah itu ya otomatis yang paling bawah ya bisa saja dia jadi ranking 3 ya, karena enggak ada yang lebih tinggi nilai dari yang akan masuk untuk jadi ranking 2 itu. Nah, itu dia data ordinal ya. Jadi nanti kita bisa melihat ya data ordinal ini akan terlihat nanti dari perankingan. Ya, kalau kita bikin ranking ya siapa juara 1, 2, 3, hanya ranking ini yang dipertimbangkan. Oke. Nah, itu yang kedua, jenis data berdasarkan cara nyusunnya itu berdasarkan kepada urutan kedudukan atau ranking. Ya. Nah, yang ketiga, nah dia berbeda dengan yang tadi, ya, atau lebih sempurna daripada data ordinal. Nah, itu yang disebut dengan data interval. Ya. Nah, data statistik yang terdapat jarak yang sama antara kelas-kelas yang kita teliti, ya kalau kita kembali ke yang tadi, jaraknya sama, ya. Jadi dengan mengetahui data interval, informasi yang diperoleh dari data ordinal menjadi lebih jelas. Ya, jadi antar ranking itu kalau kita mengatakan 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu jaraknya sama. Nah, kalau data ordinal tidak diperhitungkan jarak itu. Kalau data interval, jarak itu diperhitungkan. Nah, biasanya ya data interval itu akan tersusun atau kita akan biasanya menyusun data dalam bentuk interval itu ketika kita bertemu dengan data kelompok. Ya, jadi ketika data itu sudah kita kelompok-kelompokkan, nah, maka kita akan ketemu itu dengan data interval. Ya, dan kita harus mampu untuk membuat interval-interval itu. Itu selanjutnya akan kita jelaskan. Oke. Nah, kemudian berdasarkan bentuk angkanya. Jadi data statistik itu berdasarkan bentuk angkanya itu ada 2. Ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, ini data tunggal namanya. Kalau ketemu data yang sebanyak, kalau di sini baru 40 mahasiswa. Nah, sekarang Anda 50. Nanti kita buat data ini sebanyak 50. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, siapa ranking 1, ranking 2 di kelas ini berdasarkan nilai ini? Bisa ketemu cepat nggak? Susah kan? Susah, Bu. Nah, atau ketika Ibu tanya, berapa orang yang nilainya di atas 90? Lama juga ya ketemunya. Nah, lama tuh. Nah, nggak bisa cepat Anda. Kalau dimasukkan ke kuis nanti oleh Pak Zaki ini, berapa orang yang nilainya di atas 80? Lama nih kerjanya ya. Bingung kita. Nah, tapi ini namanya data tunggal, ya. Data yang tersebar masing-masing angkanya merupakan 1 unit. Kita belum kelompokkan. Bayangkan kalau misalnya ini baru 40 orang. Kalau misalnya kita sedang meneliti 100 orang, gitu ya. Kalau biasanya data statistik itu supaya bagus untuk diteliti itu 100 ya angka statistiknya. Nah,
kan susah itu ya, 100 itu mungkin bisa 1 halaman lebih itu. Pusing kepala kita melihat. Nah, jadi tapi kita juga harus mengetahui bahwa dalam statistik itu ada data tunggal. Nah, ini data tunggal namanya. Nah, karena itu statistik mempermudah data tunggal itu untuk kita pahami dengan menjadikan dia sebagai data kelompok. Ya, dikelompokkan. Jadi data kelompok adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari sekelompok. Ya, jadi sekelompok data ini udah kita kelompokkan nih. Nah, tadi udah kita coba mengelompokkan ya. Nah, kira-kira ini jaraknya berapa nih? Dia udah pakai interval dia nih. 92 ke 96 berapa tuh jaraknya? 4, Bu. 4, 5, Bu. 4, 5. 5. Nah, berapa? 4 apa 5? 4, 5. Siapa yang bilang 4? Kenapa 4? 92 ke 96, 4. Mulainya dari mana ngitung? 93. Nah, mulai dari 5, 93. Tuh 92-nya enggak masuk. 92 mulai sampai Ah. 96, Bu. 92, 96. Ini artinya adalah orang-orang yang nilainya 92, 93, 94, 95, 96 itu masuk kelompok 1. Ya. Kalau kita mau meranking juga, ini kita ranking juga nih, bisa yang nilai 92 sampai 96 ranking 1. Nah, ini biasanya di dalam membuat nilai akhir Anda itu kan ada itu. Nilai 85 sampai 100 dapat A gitu ya. Nah, yang sering kali kami ketemu itu setelah dikelompokkan nilai Anda itu 85 itu sudah A. Anda dapat 84,41 misalnya. Nah, itu mau dikasih A atau mau dikasih A minus. Nah, kasihan juga ya dikasih A minus, cuman jaraknya berapa? 0, sekian ya dengan orang yang dapat A bulat gitu ya. Nah, tapi dalam statistik kita tidak boleh ya mengubah-ubah begitu saja angka-angka itu. Ada caranya, apakah mereka ini akan dapat A atau tetap A minus. Nah, itu nanti kita akan melihat dari yang namanya dalam statistik itu disebut dengan pembulatan. Ya, kalau angka itu 5 ke atas, gitu ya, biasanya 5,5 gitu ya, itu kita bulatkan menjadi 6 atau kita bulatkan ke bawah menjadi 4. Tapi kalau dia sudah 5,6 ya atau 5,56 misalnya gitu ya. Nah, itu kita bulatkan dia menjadi 0. Tapi kalau 5,49 misalnya, itu kita bulatkan dia ke 4. Ya. Nah, jadi itu nanti di dalam statistik kita akan ketemu itu. Misalnya kata temannya 9, Bu, kata teman yang lain 8, Bu. Nah, kenapa? Anda harus bisa tuh menjelaskan. Kenapa? Oh, karena saya membulatkannya ke atas. Oh, karena saya membulatkannya ke bawah. Nah, membulatkan hitungan itu ke angka yang lebih besar atau ke angka yang lebih kecil ada standarnya. Nah, itu tadi. Lebih dari 5 itu kita bulatkan ke yang besar, kurang dari 5 kita bulatkan ke yang kecil. Karena apa? Karena di dalam statistik satu angka itu berpengaruh kepada yang lain. Ya, 9 dengan 8 itu berbeda. Ya, apalagi nanti kalau sudah dikalikan, dibagi ya, itu akan berbeda hasilnya. Jadi karena itu hilang satu angka dalam statistik, Anda akan kehilangan data. Nah, seringkali nih kalau udah latihan biasanya Ibu kasih data gitu ya, banyak gitu ya, berserakan datanya. Disuruh kumpulkan, ada berapa semuanya data itu, ya. Nah, kemudian ada yang ada yang dapat 48, 49, Bu. Kalau yang benarnya 49, lalu Anda hanya ketemu 48, maka Anda akan salah sampai ke akhir. Gitu ya. Jadi makanya dalam statistik itu kehati-hatian di dalam menyusun data, menyusun angka itu sangat penting.
Ya, sama dengan tadi kalau Anda mulai dari 93, maka orang yang punya nilai 92 itu tidak terhitung dia. Nah, ini data statistik 40 orang mahasiswa ketika sudah dikelompokkan dia menjadi seperti ini. Nah, mungkin ini bisa kita kelompokkan menjadi 5 sampai 6 kelompok dia. Tergantung nanti kepada berapa angka paling bawahnya berapa. Ya. Nah, ini jaraknya 5. Ini yang kita sebut dengan intervalnya itu 5. Nah, menentukan interval itu juga ada rumusnya gitu ya. Tapi kalau tanpa rumus pun, nah yang lazim dipakai itu 5, 7, 9. Ya, itu yang biasa dipakai. Kenapa? Kalau semakin sedikit interval ini atau semakin kecil interval ini, maka urutan data kita ini menjadi semakin panjang nih ke bawah nanti. Ya, kalau kecil-kecil kita bikin 3 misalnya gitu ya. Jaraknya 3. Nah, ini semakin banyak data tabel kita nanti ke bawah. Nah, itu juga kita pertimbangkan itu. Kalau data yang mau kita kelompokkan itu besar, banyak gitu ya, maka kita pilih interval yang agak lebih besar, mungkin 7 gitu ya atau 9 supaya data kita ini tidak terlalu banyak ya. Yang juga perlu diperhatikan dalam statistik itu data kalau kita masukkan dalam bentuk tabel, tabel itu jangan sampai terpotong, satu halaman itu jangan terpotong ya. Nah, ini masih banyak Bu lihat kalau bikin skripsi ada tabel tingkat pendidikan penduduk misalnya gitu ya. Nah, itu terpotong-potong kepalanya aja di halaman 1, kemudian ekornya di halaman 2. Nah, itu enggak boleh. Tabel statistik itu seharusnya tidak boleh terpotong. Nah, karena itu kita harus mempertimbangkan banyaknya baris di dalam setiap tabel. Ya. Nah, berikutnya ini ada lagi data berdasarkan sifatnya, ya. Ini juga harus dihafal nih ya. Ada data statistik itu berdasarkan sifatnya itu disebut dengan data yang punya nilai relatif, ada yang disebut dengan nilai nyata. Ya, yang dua ini sebutan untuk data tunggal, nilai relatif dan nilai nyata. Nah, tapi nanti ada 4 istilah lagi kalau data itu dalam bentuk data kelompok. Nah, jadi dia berkaitan dengan yang di atas tadi. Ada data tunggal, ada data kelompok. Kemudian data tunggal itu ada 2 nilainya, ada nilai relatif, ada nilai nyata. Kemudian data kelompok, nanti kita harus tahu ada batas bawah relatif, ada batas atas relatif, ada batas bawah nyata, ada batas atas nyata. Ini harus dihafal. Nah, tapi untuk bisa Anda menghafal ini, yang penting kita paham kuncinya di mana. Nah, coba lihat kuncinya di mana. Data tunggal, kalau ditanya nilai relatifnya, maka yang kita maksud nilai relatif adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Nah, kalau ini contoh, nilai relatif 5 berapa? Ya angka itu sendiri, 5. Nah, kalau ditanya nilai relatif 10 berapa? Berapa nilai relatif 10? 10. 10. Nah, jadi kunci itu yang paling penting Anda pahami. Kalau ditanya berapa nilai relatif 8? Ya 8 itu. Nah, itu nilai relatif. Tapi, nah, kalau yang ditanya itu nilai nyata, maka kuncinya apa? Apa kuncinya tuh kalau ditanya nilai nyata? 0,5, Bu. Satu deretan angka. Deretan angka, Bu. Deretan angka yang kayak apa? Lihat tuh. Nilai nyata dari angka 5 adalah 4,5 dan 5,5. Nah, kalau Anda bikin kunci sendiri, apa kuncinya itu? Angka dasar dikurang 0,5 sampai angka dasar ditambah 0,5, Bu. Nah, betul. Atau boleh juga lebih mudah adalah angka mundur 0,5 dan angka itu
tambah 0,5. Jadi mundur 0,5 dan maju 0,5. Itu mudah itu. Jadi kalau nanti ditanya berapa nilai nyata dari 7? 6,5 sampai 7,5. Oke, nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia mudah, cuman kalau kita tidak paham kuncinya jadi sulit. Apalagi ini kalau di quiz kan nanti dia harus jawab cepat ya. Berapa menit tuh satu menit, pertanyaan? 5 detik Bu harus bisa Nah, jawab. 5 detik. Nah, jadi kalau mikirnya lama ya enggak terjawab itu. Nah, tapi yang penting adalah kita kuncinya tahu. Kalau bicara nilai nyata, mundur setengah, maju setengah dari angka yang ditanya. Udah. Kalau kita bicara nilai relatif adalah angka yang ditanya itu. Udah masuk di kepala kita harusnya itu. Nah, yang berikut, kalau data itu data tunggal, data kelompok, nah lihat itu. Relatifnya, nah batas yang ditanya itu batas bawah relatif. Batas atas relatif. Nah, dia sama juga dengan relatif yang di atas. Kalau data tunggal, relatifnya angka itu sendiri. Kalau data kelompok, batas bawah relatif adalah angka yang di awalnya ya. Ini kan contohnya 40, 44. Berapa batas bawah relatif 40, 44? Berarti angka yang pertama gitu ya. Batas bawahnya angka yang pertama, batas atasnya angka yang kedua. Nah, kemudian kalau batas bawah nyata, nah tetap juga mundur setengah ya 0,5 dan maju 0,5 dari angka yang pertama dan angka yang kedua. Nah, ini sedikit harus apa ya dicoba-cobakan nih. Kalau enggak ininya. Ya, jadi ini minggu depan mungkin nanti ada kuis lagi. Nah, Anda juga harus paham nih. Ya. Enggak susah ya. Jadi kalau udah paham yang di atas ini, Anda enggak susah yang di bawah. Cuma namanya agak berbeda sedikit ya. Kalau yang data kelompok ditanyakan batas bawah relatif dan batas atas relatif, ada batas bawah nyata dan batas atas nyata. Kalau bicara nyata itu tetap mundur 0,5, kemudian maju 0,5. Itu saja kuncinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada nilai tengah. Kalau ditanya berapa nilai tengah dari deretan bilangan 5, 6, 7, 8, 9, ini bukan 56.789 ya, tapi adalah deretan bilangan 5, 6, 7, 8. Nilai tengahnya adalah 7. Nah, kenapa nilai tengahnya 7? Karena yang dimaksud dengan nilai tengah dalam statistik itu adalah angka atau bilangan yang terletak di tengah-tengah deretan bilangan. Ya, berapapun nanti bilangan ini ada deretannya ada sampai 10, maka Anda carilah mana yang angka yang paling di tengah letaknya, maka itulah yang disebut dengan nilai tengah. Ya beda dengan rata-rata nanti ya. Kalau rata-rata dijumlahkan semua dibagi 2. Ya. Jadi nilai tengah ini kalau angkanya angka tunggal. Ya. Dari deretannya. Kalau dia angka kelompok ya, nilai tengahnya adalah angka yang kelompok itu dijumlahkan dibagi 2. Nah, kalau misalnya di angka tunggal ini, di deretan bilangan yang tunggal seperti ini kebetulan karena dia ganjil, mudah menemukan nilai tengah ya. Tapi kalau dia nanti genap, ada angka 4 di sini lagi, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai tengahnya yang mana? 6 dan 7, Bu. 6 dan 7 dibagi 2. Ya, nah, ketemu dia. Nah, ini juga seperti itu. Ya, kalau ini kebetulan dia 55,4 dibagi 2, dapatnya 52. Maka angka 52 itulah nilai tengah ya dari angka kelompok 5 sampai 54. 50 sampai 54. Nah, ini karena dia genap dapatnya 52. Nah, karena ini ganjil 75 ke 80, nah, ini
Dibagi 2 dapatnya 77,5. Ya, sama juga dengan yang di atas tadi. Kalau dia ganjil, langsung angka yang paling tengah. Kalau dia genap, ya 2 angka di tengah, ya. Nah, itu kita bagi 2, kita jumlahkan, kita bagi. Nah, ini nilai tengah. Jadi juga harus dipahami, nanti akan ditanya juga tuh, nilai tengah dari data ini berapa, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ada data statistik yang menggunakan desimal dan pembulatan. Ya. Jadi dalam statistik nanti kita akan ketemu dengan angka-angka desimal dan angka-angka persen. Nah, jadi Anda harus paham, setengah itu, kalau Ibu tanya setengah itu berapa persen? 50%. Berapa persen setengah itu? 50%. 50%. Bu. Dari mana Anda tahu 50%? Gimana cara carinya? Persentase itu kan di dalam angkanya 100, Bu. Jadi 100 plus 100, tentu menjadi setengahnya dibagi dengan 2. Tidak seperti itu Jadi mencarinya. dapat 50%. Kalau Ibu tanya 0,50 itu berapa persen? Gimana Anda mencarinya? 0,50 dibagi 100, Bu. 0,50 dikali 100, dapatnya berapa? Dibagi, Bu. Dari mana datang persennya tuh? Nah, kalau misalnya aku tanya 3/8 itu berapa persen ya? Mana mencarinya? Tiga per 8 dikali 100. Berapa dapatnya 3/8 kali 100? 37,5. 37,5 itu berapa persen? 0,375. Apa bacaannya yang lainnya, Pak? Membacanya gimana tuh? Nah, ini harus menjadi PR Anda nih. Bagaimana caranya menjadikan angka pecahan ini menjadi desimal, menjadi persen. Karena di dalam statistik, yang paling mudah sekarang itu, statistik itu kan ada 2 ya, ada deskriptif. Nah, kalau statistiknya statistik deskriptif, maka kita bermain di angka persentase. Nah, harus pandai menemukan persen. Kalau ketemu nanti 3/7, ini berapa persen ya? 3/7 dari masyarakat itu tidak ikut pemilu. Berapa persen? Karena 3/7 itu tidak bisa masuk ke dalam statistik. Yang bisa masuk itu persentase. Nah, belajar sendiri, cari caranya gimana menemukan persentase itu. Ya. Nah, kemudian juga belajar membaca angka desimal. Bagaimana membacanya ini? Coba siapa yang bisa baca nih? 0,375 itu gimana bacanya itu? Coba Nasya Putri Zarsa bisa nggak bacanya? Baca dalam persentase, Bu. Baca aja. Anda bacanya gimana nih yang angka yang ini? Yang Ibu tunjuk nih, gimana Anda bacanya? 3/8 sama dengan 0,375, Bu. Nggak begitu bacanya. Siapa yang bisa baca yang lain dari itu? 37,5 per 100, Bu. 37,5 per 100. Dari mana Anda ketemunya per 100? Ini komanya di mana ditaruh nih? Di sebelah 0 kan? Kalau 37,5 per 100 itu harusnya komanya di mana? Di angka 3. Nah, ini komanya di sebelah 0. Gimana Anda bacanya? 0,38, Bu. Itu kalau dibulatkan, ini nggak boleh dibulatkan. Gimana membacanya tuh? Nah, ya, Bu.
Gimana bacanya? Nggak boleh bacanya begitu. Bacanya yang lain dari membaca yang tertulis. Ini nggak bisa dibaca tertulis seperti ini aja nih. Itu membaca angka-angka yang tertulis itu. 0,375 gitu ya. Sekarang membacanya seperti apa dalam statistik? Kalau satu angka di belakang koma, bacaannya apa? Per berapa itu? Per 10. Per 10. Kalau dua angka? Per 100. Kalau tiga angka? 1000. Nah, coba baca. 375 per 1000. Nah, 375 per 1000. Ya, jangan 375. 375 per 1000. 50 per 100. Nah, kalau kita mau mencari persen, semuanya harus per 100. Ya, harus per 100. Nanti semuanya itu dikalikan dengan 100, maka ketemulah berapa persennya itu. Nanti cobalah latihan di rumah ya. Nah, kemudian ini masalah pembulatan tadi kita udah jelaskan ya, kalau dia di atas 5, maka bulatkan ke yang lebih besar, kalau kecil dari 5, bulatkan ke yang lebih kecil. Makanya seperti ini nih, ya, akhirnya 0,8106 dibulatkan aja jadi 0,81. Ya, ini untuk 2 angka di belakang koma. Ini kalau 3 angka di belakang koma. Ya, jadi statistik biasanya memakai 2 angka di belakang koma. Paling tinggi itu 3 angka di belakang koma. Jadi enggak banyak-banyak kayak gini. Nah, makanya ketika kita sudah bulat-bulatkan seperti ini, maka bisa saja nanti data kita itu berkurang 1, berkurang 2 dari yang seharusnya. Ya, jadi makanya statistik itu bisa juga mengurang-urangi angkanya karena kita membulat-bulatkan seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Silakan untuk berlatih sendiri di rumah, menemukan mana yang nilai relatif, mana nilai nyata, batas bawah relatif, batas bawah nyata, dan lain-lainnya itu ya. Kemudian belajar membuat persentase. Kalau misalnya ada 2/3 itu berapa persen ya? Nah, coba belajar sendiri ya. Jadi masukkan dia dulu ke dalam bentuk desimal, kemudian kita lebih mudah mempersenkannya. Ya, karena persentase akan ketemu terus kita di dalam statistik ini. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah habis nih, habis ini ada kuliah lagi. Nah, silakan untuk belajar lagi di rumah, karena setelah mungkin di minggu-minggu ke-7, 8 ini kita udah praktek-prakteknya gitu ya. Ini kan masih teori-teorinya. Jadi teori ini membantu kita untuk memahami nanti prakteknya seperti apa. Karena tanpa dipraktekkan Anda tidak akan pernah bisa statistik ini. Ya, pandai pun, tahu pun Anda tentang teorinya, kalau tidak pernah dipraktekkan juga nggak akan pernah bisa-bisa gitu ya. Nah, mungkin itu saja, kita cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik ya. Pak Zaki, kita tutup ya Pak Zaki. Ibu, terima kasih Bu. Oke, kita tutup. Jangan lupa belajar Bu. Belajar di video ada. Oke, jadi demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan dengan semuanya sehat. Dan aku harap ya, karena hari ini baru yang hadir berapa nih Pak Zaki? Ini 43 orang, 41 berarti. 41 ya, berarti masih ada 10 yang belum hadir. Nah, jadi diharapkan yang belum hadir karena berbagai alasan mungkin, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan virtual ini bisa diikuti terus. Yeah. Oke, itu saja ya. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.